Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang sejarah Wali Songo dalam dakwah di bumi Nusantara. Siapa sajakah mereka? Dan benarkah anggota Wali Songo tidak hanya berjumlah 9 orang? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Sudah menjadi pengetahuan mainstream yang diamini oleh masyarakat umum, khususnya oleh masyarakat Tanah Jawa, di mana ketika kita menyebut kata Wali Songo atau Wali Sangat, maka tentunya akan langsung dimaknai sebagai sekumpulan waliullah penyebar Islam di Tanah Jawa, yang berjumlah 9 orang. Namun tahukah Anda, bahwa Wali Songo atau Wali Sangat ini ternyata tidaklah berjumlah 9 orang, sebagaimana yang kita ketahui selama ini. Wali Songo sebenarnya merupakan sebuah majelis perkumpulan para ulama, yang menyebarkan Islam di Tanah Jawi, yang analoginya semacam Majelis Ulama Indonesia saat ini. Istilah Wali Sangat atau Wali Songo sendiri, merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda etimologi, atau asal-usul bahasa. Yakni kata wali yang berasal dari bahasa Arab wali, yang bentuk jamaknya adalah aulia, yang bermakna walijah, yang bermakna orang kepercayaan, khusus, dan dekat. Dan kata sangat yang berasal dari bahasa Pali, atau Prakrit, yang mana kata sangha bermakna perkumpulan suci. Sehingga secara etimologi, kata Wali Sangat yang berasal dari gabungan kata wali dan sangha, menjadi bermakna perkumpulan orang-orang yang suci. Pemaknaan inilah yang harus diluruskan terlebih dulu dari sebuah terminologi Wali Sangat. Lantas, apakah Wali Sangat atau Wali Songo itu terdiri dari 9? Tentu hal ini juga keliru. Lantas, mengapa hal tersebut bisa demikian? Karena ketika kita merujuk kepada berbagai referensi naskah-naskah kuno tentang Wali Sangat atau Wali Songo, maka kita akan dibuat bingung olehnya. Misalnya, dalam naskah Serat Suluk Walisana, yang berbentuk tembang Asmaradana, yang ditulis oleh Sunan Giri II disebutkan, bahwasanya Walisana, atau sebutan untuk Wali Sangat, mereka itu dijelaskan berjumlah 8 orang. Mereka diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Sunan Ampel. 2. Sunan Gunung Jati. 3. Sunan Ngudung. 4. Sunan Giri di Giri Gajah. 5. Sunan Makdum di Bonang. 6. Sunan Alim di Majagung. 7. Sunan Mahmud di Derajat. 8. Sunan Kali. Sedangkan dalam naskah Babat Tanah Jawi disebutkan, bahwa Wali Songo berjumlah 9 orang, yakni diantaranya adalah 1. Sunan Ampel. 2. Sunan Bonang. 3. Sunan Giri. 4. Sunan Gunung Jati. 5. Sunan Kalijaga. 6. Sunan Derajat. 7. Sunan Udung. 8. Sunan Muria. 9. Syekh Maulana Maghribi. Sementara dalam naskah Babat Cirebon disebutkan, bahwa Wali Songo juga berjumlah 9 orang. Namun berbeda dengan 9 orang Wali Songo yang disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, yakni diantaranya adalah 1. Sunan Bonang. 2. Sunan Giri Gajah. 3. Sunan Kudus. 4. Sunan Kalijaga. 5. Syekh Majagung. 6. Syekh Maulana Maghribi. 7. Syekh Bentong. 8. Syekh Lemah Abang. 9. Sunan Gunung Jati Purba. Sehingga, dengan perbedaan nama-nama anggota Wali Songo inilah, yang kemudian menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi, siapakah sebenarnya para ulama yang termasuk dalam perkumpulan orang suci yang bernama Wali Songo ini, sebagaimana makna aslinya yang berasal dari kata Wali Sangha. Kiai Haji Agus Sunyoto, dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo menyebutkan, bahwasanya konsep Wali Sangat, sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian,
yang secara umum oleh kalangan penganut Sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Yang oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dalam kitabnya yang berjudul Futuhat Al-Makkiyah, dijabarkannya sebagai berikut. 1. Wali kutub, yakni pemimpin para wali di alam semesta. 2. Wali aimah, yakni pembantu wali kutub, dan sekaligus menggantikannya jika wafat. 3. Wali autad, yakni wali penjaga 4 arah penjuru mata angin. 4. Wali abdal, yakni wali penjaga 7 musim. 5. Wali nukoba, yakni wali penjaga hukum syariat. 6. Wali nujaba, yakni wali yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap zaman. 7. Wali hawariyun, yakni wali pembela kebenaran agama. 8. Wali rojabiyun, yakni wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rojab. 9. Wali hatam, yakni wali yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Sehingga, dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh Wali Songo, dengan prinsip dakwah al-muhafazah alal qadimi sholeh walahdu bil jadidil ashlah, atau unsur-unsur budaya lokal yang beragam, dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, kemudian diserap ke dalam dakwah Islam. Dan juga prinsip dakwah mawizatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, atau menyampaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik. Inilah kemudian konsep 9 tingkat kewalian yang sufistik dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi diadopsi dan diadaptasi untuk menggantikan konsep Dewata Nawasangha, yang memang telah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Adapun konsep Dewata Nawasangha ini diabadikan dalam Rontal Buana Kosa, yang ditulis dalam bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno, sebagai nama-nama dewa penjaga 8 arah penjuru mata angin, yang diantaranya adalah 1. Arah timur, yang dijaga oleh Dewa Iswara. 2. Arah tenggara, yang dijaga oleh Dewa Maheswara. 3. Arah selatan, yang dijaga oleh Dewa Brahma. 4. Arah barat daya, yang dijaga oleh Dewa Rudra. 5. Arah barat, yang dijaga oleh Dewa Mahdewa. 6. Arah barat laut, yang dijaga oleh Dewa Sangkara. 7. Arah utara, yang dijaga oleh Dewa Wisnu. 8. Arah timur laut, yang dijaga oleh Dewa Sambhu. Ditambah 1 orang dewa penjaga titik pusat, yakni dari arah tengah, yang dijaga oleh Dewa Siwa. Konsep Dewata Nawasangha itu sendiri sebenarnya merujuk kepada Tuhan yang acintya, yakni Tuhan yang tidak bernama, yang kemudian dinamai dengan nama dewa-dewa, yang mereka namai sebagai berikut. 1. Timur, yakni Dewa Iswara. Makna dari kata Iswara adalah yang berkuasa. 2. Tenggara, yakni Dewa Maheswara. Makna dari kata Maheswara adalah yang maha berkuasa dari segala yang berkuasa. 3. Selatan, yakni Dewa Brahma. Makna dari kata Brahm adalah yang menciptakan. 4. Barat daya, yakni Dewa Rudra. Makna dari kata Rudra adalah yang menghapus kesedihan. 5. Barat, yakni Dewa Mahadewa. Makna dari kata Mahadewa adalah cahaya dari segala cahaya. 6. Barat laut, yakni Dewa Sangkara. Makna dari kata Sangkara adalah yang maha beruntung. 7. Utara, yakni Dewa Wisnu. Makna dari kata Wisnu adalah yang maha meliputi. 8. Timur laut, yakni Dewa Sambhu. Makna dari kata Sambhu adalah yang maha mewujudkan keberuntungan. 9. Tengah, yakni Dewa Siwa. Makna dari kata Siwa adalah yang maha suci. Konsep Dewata Nawasangha ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Rigweda. Sungguh dia Bapa kami yang sesungguhnya, pembuat kami yang sesungguhnya, penguasa kami yang sesungguhnya. Barang siapa yang mengetahui semua tentang dia, dia yang tunggal, dewa yang digelari dengan nama-nama dewa. Dia pula yang dituju oleh semua yang ada dengan penuh tanya. Kitab Rigweda 10:82. Dari konsep Dewata Nawasangha inilah, kemudian lahirlah Surya Majapahit, sebagai lambang kebesaran kerajaan Majapahit. Dan konsep kosmologi Dewata Nawasangha inilah, yang oleh Wali Sango dalam upaya dakwahnya, kemudian diadaptasi menjadi konsep Wali Nawasangha. Di mana, kedudukan 9 manusia adikodrati penjaga 8 arah mata angin, plus 1 titik pusat yang dikenal sebagai dewa,
kemudian digantikan oleh 9 manusia-manusia yang dicintai Tuhan, yang dikenal dengan istilah aulia, yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal wali. Sampai di sini akhirnya kita menjadi paham, bahwa ternyata konsep wali sangat atau wali songo, sebenarnya merupakan adaptasi dari konsep Dewata Nawasangha, perkumpulan 9 dewa, yang bersifat Hinduistik, menjadi konsep wali Nawasangha, atau perkumpulan 9 wali, yang bersifat sufistik. Dalam catatan sejarah, keberadaan tokoh-tokoh wali sangha ini, selain diposisikan sebagai waliullah, yakni orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, pada kenyataannya ternyata mereka juga diposisikan sebagai waliul amri, yakni orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum umat Islam, dan sekaligus sebagai pemimpin masyarakat, yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian, maupun dalam bidang keagamaan. Dari sinilah kemudian tokoh-tokoh wali sangha atau wali songo ini dijuluki dengan gelar suhunan, yang diambil dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, yang dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno, yang berarti menjunjung atau menghormati. Yang mana, sebutan tersebut lazimnya dipakai sebagai gelar untuk menyebut seorang guru suci, atau mursyid thariqah dalam Islam, yang punya kewenangan melakukan upacara penyucian, yang disebut diksha dalam agama Hindu, atau yang sepadan dengan kata bayat dalam agama Islam. Dalam perjalanan waktu, gelar suhunan ini kemudian mengalami transliterasi bahasa, yang kemudian menjadi sunan. Jika konsep Dewata Nawasangha diadopsi menjadi Surya Majapahit, sebagai lambang kebesaran kerajaan Majapahit, yang wilayah kekuasaannya mencakup 8 penjuru mata angin, di mana Pulau Jawa menjadi pancer atau titik pusatnya. Maka demikian pula halnya dengan konsep Wali Nawasangha, yang mengadopsi Surya Majapahit, di mana kedudukan Wali Sangha harus mampu menjadi pembawa cahaya Islam, yang mampu menerangi 8 penjuru mata angin bumi Nusantara, di mana Pulau Jawa berkedudukan sebagai pancer atau titik pusat dakwahnya. Pada awal mulanya, dakwah Islam hanya dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro, kakek Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishak, ayahanda Sunan Giri, dan Sunan Ampel, ayahanda Sunan Bonang. Dan mereka inilah yang dikenal sebagai generasi pertama Wali Songo di wilayah Nusantara, yang mencakup wilayah Malaka atau Malaysia, Pasai atau Aceh, dan Ampel Denta atau Surabaya. Lalu pada generasi Wali Songo pasca bergabungnya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Giri, dakwah Islam pun kemudian terus meluas ke segenap penjuru wilayah Nusantara, yang kemudian mencakup wilayah Aceh, Minangkabau, Palembang, Banjar atau Kalimantan, Lombok atau NTB, Timor atau NTT, Makassar atau Sulawesi, Ambon atau Maluku, hingga sampai ke Fak-Fak atau Papua. Sebagai catatan tambahan, dalam kitab Kanzul Ulum, yang ditulis oleh Ibnu Battuta, yang naskah aslinya masih tersimpan di perpustakaan Istana Kesultanan Ottoman di Istanbul, Turki, disebutkan, bahwasanya pembentukan Wali Songo ternyata dilakukan oleh Sultan Turki, yang bernama Sultan Muhammad I, sebagai sebuah tim khusus yang membawa misi dakwah Islam di Pulau Jawa, yang anggotanya berjumlah 9 orang. Mereka diantaranya adalah 1. Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang berasal dari Turki. 2. Syekh Maulana Ishak, yang berasal dari Samarkand. 3. Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro, yang berasal dari Mesir. 4. Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi, yang berasal dari Maroko. 5. Syekh Maulana Malik Israel, yang berasal dari Turki. 6. Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar, yang berasal dari Iran. 7. Syekh Maulana Hasanuddin, yang berasal dari wilayah Syam. 8. Syekh Maulana Aliuddin, yang berasal dari wilayah Syam. 9. Syekh Subakir, yang berasal dari Iran. Kesembilan ulama yang tergabung dalam struktur Wali Nawasangha inilah, yang dikenal menjadi Dewan Wali Songo generasi ke-1, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1404 hingga 1435 Masehi. Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi, maka pada tahun 1421 Masehi, dikirimlah seorang ulama pengganti yang bernama Ahmad Ali Rahmatullah, anak dari Syekh Ibrahim Asmarakandi, yang menjadi menantu Sultan Champa, atau yang bernama sekarang Thailand Selatan. Yang mana Ahmad Ali Rahmatullah juga masih keponakan dari Syekh Maulana Ishak. Karena masih kerabat istana, maka Ahmad Ali Rahmatullah yang kerap dipanggil dengan nama Raden Rahmat,
kemudian diberi daerah perdikan di Ampel Denta Surabaya oleh Raja Majapahit, yang kemudian dijadikan markas untuk mendirikan pesantren. Dan dari sinilah kemudian Ahmad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, lalu beliau dikenal dengan nama Suhunan ing Ampel Denta, atau Sunan Ampel. Dengan masuknya Ahmad Ali Rahmatullah ke dalam struktur Wali Nawasangha, maka Prabu Kertawijaya yang saat itu menjadi Raja Kerajaan Majapahit, ia diharapkan dapat masuk Islam. Dialog antara Ahmad Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, yang mengajak Prabu Kertawijaya masuk Islam ini, tertulis dalam Serat Suluk Walisana, Sinom Pupu 4, bait 9 hingga 11, dan bait 12 hingga 14. Selanjutnya pada tahun 1435 Masehi, ada dua orang anggota Dewan Wali Songo yang wafat, yaitu Syekh Maulana Malik Israil dari Turki, dan Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar dari Iran. Dengan meninggalnya kedua anggota Dewan Wali Songo ini, maka kemudian Dewan Wali Songo mengajukan permohonan kepada Sultan Turki, yang saat itu dijabat oleh Sultan Murad II, yang menggantikan Sultan Muhammad I, untuk dikirimkankan dua orang ulama pengganti, yang mempunyai kemampuan agama yang lebih mendalam. Permohonan tersebut dikabulkan, dan pada tahun 1436 Masehi, maka dikirimlah dua orang ulama. Yang pertama adalah Sayyid Ja'far Shodiq, yang berasal dari wilayah Syam, yang selanjutnya bermukim di Kudus, dan kemudian lebih dikenal dengan nama Susuhunan ing Kudus, atau Sunan Kudus. Dan beliau bertugas menggantikan Syekh Maulana Malik Israil. Dalam Babad Demak disebutkan, bahwa Sayyid Ja'far Shodiq adalah satu-satunya anggota Wali Songo, yang beliau paling menguasai ilmu fikih. Yang kedua adalah Syarif Hidayatullah, yang juga berasal dari wilayah Syam, yang selanjutnya bermukim di Gunung Jati Cirebon, dan kemudian lebih dikenal dengan nama Susuhunan ing Gunung Jati, atau Sunan Gunung Jati. Dan beliau bertugas menggantikan Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar. Dalam Babad Cirebon disebutkan, bahwa Syarif Hidayatullah adalah cucu Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, hasil perkawinan Nyi Rara Santang, dan Sultan Syarif Abdullah Umdatuddin dari Mesir. Dengan masuknya Sayyid Ja'far Shodiq, atau Susuhunan ing Kudus, atau Sunan Kudus, dan Syarif Hidayatullah, atau Susuhunan ing Gunung Jati, atau Sunan Gunung Jati, maka dapat dikatakan, bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Songo generasi kedua, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1435 hingga 1462 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1462 Masehi, kembali dua orang anggota Dewan Wali Songo wafat, yaitu Syekh Maulana Hasanuddin dan Syekh Maulana Aliuddin, yang keduanya juga berasal dari wilayah Syam. Kemudian, pada tahun 1463 Masehi, kembali dua orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Syekh Subakir, yang berasal dari Persia, dan Syekh Maulana Ishaq, yang berasal dari Samarkand. Dalam sidang Dewan Wali Songo di Ampel Denta Surabaya, tepatnya tahun 1463 Masehi, kemudian diputuskanlah, bahwa harus ada 44 orang ulama pengganti yang masuk, dalam struktur Wali Nawasangha. Mereka diantaranya adalah 1. Raden Makdum Ibrahim, putra Susuhunan ing Ampel Denta, atau Sunan Ampel, yang selanjutnya bermukim di Desa Bonang Tuban, dan kemudian lebih dikenal dengan nama Susuhunan ing Bonang, atau Sunan Bonang, dan beliau bertugas menggantikan Syekh Maulana Hasanuddin. 2. Raden Qasim, yang juga merupakan putra-putra Susuhunan ing Ampel Denta, atau Sunan Ampel, yang selanjutnya bermukim di Lamongan, dan kemudian lebih dikenal dengan nama Susuhunan Derajat, atau Sunan Derajat, dan beliau bertugas menggantikan Syekh Maulana Aliuddin. 3. Raden Paku, putra Syekh Maulana Ishaq, yang selanjutnya bermukim di Giri Kedaton Gresik, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan ing Giri Kedaton, atau Sunan Giri Kedaton, dan beliau bertugas menggantikan ayahnya, yakni Syekh Maulana Ishaq. 4. Raden Mas Said, putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilwatikta, atau Raden Sahur, yang selanjutnya bermukim di Kadilangu Demak, yang selanjutnya beliau dikenal dengan nama Susuhunan Kalijaga, atau Sunan Kalijaga, dan beliau bertugas menggantikan Syekh Subakir. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa struktur Wali Nawasangha ini, kemudian menjadi Dewan Wali Songo generasi ketiga, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1463 hingga 1465 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1465 Masehi,
kembali 2 orang anggota Dewan Wali Songo wafat, yaitu Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro, yang berasal dari Mesir, dan Syekh Maulana Muhammad Al-Makribi, yang berasal dari Maroko. Dan disusul lagi kemudian pada tahun 1481 Masehi, kembali salah satu orang anggota Dewan Wali Songo wafat, yaitu Ahmad Ali Rohmatullah, atau Raden Rahmat, atau Suhunan Ing Ampel Denta, atau Sunan Ampel. Dan terakhir pada tahun 1505 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Raden Paku, atau Susuhunan Ing Giri Kedaton, atau Sunan Giri Kedaton. Dewan Wali Songo kemudian kembali mengadakan sidang, yang juga diadakan di Ampel Denta Surabaya, untuk memutuskan memasukkan 2 orang anggota baru, dan mengganti Ketua Dewan Wali Songo yang sudah berusia lanjut. Ketua Dewan Wali Songo yang dipilih dalam sidang tersebut adalah Raden Paku, atau Susuhunan Ing Giri Kedaton, atau Sunan Giri Kedaton. Sedangkan 4 orang anggota baru yang masuk adalah 1. Raden Fatah, putra Raja Majapahit Prabu Brawijaya V, yang merupakan Adipati Demak, yang bertugas menggantikan Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 2. Fathul Lohan, putra Susuhunan Ing Gunung Jati, atau Sunan Gunung Jati, yang bertugas menggantikan Syekh Maulana Muhammad Al-Makribi. 3. Sayyid Abdul Jalil, yang kemudian setelah menjadi anggota Dewan Wali Songo, beliau dikenal dengan julukan Syekh Lemah Abang, atau Syekh Siti Jenar. Sebagai informasi, lemah berarti tanah, abang berarti merah, Siti berarti tanah, Jenar berarti kuning. Beliau mendapat gelar Syekh Lemah Abang, atau Syekh Siti Jenar, karena beliau tinggal di daerah Jawa bagian barat, yang terkenal tanahnya berwarna merah kekuning-kuningan. Beliau bertugas menggantikan Ahmad Ali Rohmatullah, atau Raden Rahmat, atau Suhunan Ing Ampel Denta, atau Sunan Ampel. 4. Raden Fakih, yang kemudian dikenal dengan nama Susuhunan Ampel II, atau Sunan Ampel II, yang bertugas menggantikan kakak iparnya, yakni Raden Paku, atau Susuhunan Ing Giri Kedaton, atau Sunan Giri Kedaton. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Songo generasi keempat, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1466 hingga 1513 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1513 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo wafat, yaitu Raden Mas Said, atau Susuhunan Kalijaga, atau Sunan Kalijaga. Dan disusul kemudian pada tahun 1517 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Sayyid Abdul Jalil, atau Syekh Lemah Abang, atau Syekh Siti Jenar. Dan disusul kemudian pada tahun 1518 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo wafat, yaitu Raden Fatah. Dan yang terakhir pada tahun 1525 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Raden Makdum Ibrahim, atau Susuhunan Ing Bonang, atau Sunan Bonang. Dewan Wali Songo kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 4 orang ulama pengganti, yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. Mereka diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Raden Umar Said, putra Raden Mas Said atau Susuhunan Kalijaga, Sunan Kalijaga, yang selanjutnya bermukim di Gunung Muria, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan Ing Muria, atau Sunan Muria. Beliau bertugas menggantikan ayahnya, yakni Raden Mas Said, atau Susuhunan Kalijaga, atau Sunan Kalijaga. 2. Syekh Abdul Kahar, yang selanjutnya bermukim di Sedayu, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan Ing Sedayu, atau Sunan Sedayu. Beliau bertugas menggantikan ayahnya, yakni Sayyid Abdul Jalil, atau Syekh Lemah Abang, atau Syekh Siti Jenar. 3. Sultan Trenggana, yang bertugas menggantikan ayahnya, yakni Raden Fatah. 4. Raden Husamuddin, yang selanjutnya bermukim di Lamongan, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan Ing Lamongan, atau Sunan Lamongan. Beliau bertugas menggantikan kakaknya, yakni Raden Makdum Ibrahim, atau Susuhunan Ing Bonang, atau Sunan Bonang. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Songo generasi kelima, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1514 hingga 1533 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1533 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo wafat, yaitu Raden Qasim,
atau Susuhunan Derajat, atau Sunan Derajat. Dan disusul kemudian pada tahun 1540 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Raden Fakih, atau Susuhunan Ampel II, atau Sunan Ampel II. Dan terakhir pada tahun 1546 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Sultan Trenggana. Dewan Wali Songo kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 3 orang ulama pengganti, yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. Mereka diantaranya adalah 1. Sunan Pakuan, yang bertugas menggantikan ayahnya, yakni Raden Kosim, atau Susuhunan Derajat, atau Sunan Derajat. 2. Raden Zainal Abidin, yang selanjutnya bermukim di Demak, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan Ing Demak, atau Sunan Demak, yang bertugas menggantikan kakaknya, yakni Raden Fakih, atau Susuhunan Ampel II, Sunan Ampel II. 3. Sunan Prawoto, yang bertugas menggantikan ayahnya, yakni Sultan Trenggana. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Songo generasi ke-6, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1534 hingga 1546 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1549 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Sunan Prawoto. Disusul kemudian pada tahun 1550 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Said Ja'far Shodiq, atau Susuhunan Ing Kudus, atau Sunan Kudus. Dan disusul kemudian pada tahun 1551 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Raden Umar Said, atau Susuhunan Ing Muria, atau Sunan Muria. Dan disusul kemudian pada tahun 1569 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Syarif Hidayatullah, atau Susuhunan Ing Gunung Jati, atau Sunan Gunung Jati. Dan disusul kemudian pada tahun 1570 Masehi, kembali 3 orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Raden Zainal Abidin, atau Susuhunan Ing Demak, atau Sunan Demak. Dan ada juga lagi yang meninggal pada tahun 1570 Masehi, yakni Raden Husamuddin, atau Susuhunan Ing Lamongan, atau Sunan Lamongan, dan juga Sunan Pakuan. Dan disusul kemudian pada tahun 1573 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Fathullah Khan. Dan terakhir pada tahun 1582 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Sultan Hadiwijaya, atau Maskarbet, atau Jaka Tingkir. Dewan Wali Songo kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 9 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. Mereka diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Sultan Hadiwijaya atau Maskarbet, yang kemudian dikenal dengan nama Jaka Tingkir, yang bertugas menggantikan Sunan Prawoto. 2. Said Amir Hasan, yang bertugas menggantikan ayahnya, yakni Said Ja'far Shodiq atau Susuhunan Ing Kudus, atau Sunan Kudus. 3. Said Saleh, putra dari Said Amir Hasan, yang kemudian dikenal dengan nama Panembahan Pekaos, yang bertugas menggantikan kakek dari pihak ibunya, yakni Raden Umar Said, atau Susuhunan Ing Muria, atau Sunan Muria. 4. Maulana Hasanuddin, yang selanjutnya bermukim di Banten, dan selanjutnya dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin Banten, yang bertugas menggantikan ayahnya, yakni Syarif Hidayatullah, atau Susuhunan Ing Gunung Jati, atau Sunan Gunung Jati. 5. Sunan Giri Prapen, putra dari Raden Paku, atau Susuhunan Ing Giri Kedaton, atau Sunan Giri Kedaton, yang bertugas menggantikan Raden Zainal Abidin, atau Susuhunan Ing Demak, atau Sunan Demak. 6. Sunan Mojo Agung, yang bertugas menggantikan Raden Husamuddin, atau Susuhunan Ing Lamongan, atau Sunan Lamongan. 7. Sunan Cendana, yang bertugas menggantikan kakeknya, yakni Sunan Pakuan. 8. Maulana Yusuf, cucu dari Syarif Hidayatullah, atau Susuhunan Ing Gunung Jati, atau Sunan Gunung Jati, yang selanjutnya bermukim di Banten, dan selanjutnya dikenal dengan nama Syekh Maulana Yusuf Banten, yang bertugas menggantikan pamannya, yakni Fathullah Khan. 9. Raden Pratanu Madura, yang juga dikenal dengan nama Said Yusuf Anggawi, yang bertugas menggantikan Sultan Hadiwijaya, atau Maskarbet, atau Jaka Tingkir. Dengan perubahan tersebut,
maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Songo generasi ke-7, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1547 hingga 1591 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1599 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Syekh Abdul Qahar, atau Susuhunan Ing Sedayu, atau Sunan Sedayu. Disusul kemudian pada tahun 1650 Masehi, kembali 3 orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Sunan Mojo Agung, Sunan Cendana, dan Sunan Giri Prapen. Dewan Wali Songo kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 4 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. Mereka diantaranya adalah 1. Syekh Abdul Qadir, yang selanjutnya bermukim di Magelang, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan Ing Magelang, atau Sunan Magelang, yang bertugas menggantikan Syekh Abdul Qahar, atau Susuhunan Ing Sedayu, atau Sunan Sedayu. 2. Syekh Samsuddin Abdullah Al-Sumatrani, yang bertugas menggantikan Sunan Mojo Agung. 3. Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri, yang bertugas menggantikan Sunan Cendana. 4. Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi, yang bertugas menggantikan gurunya, yakni Sunan Giri Prapen. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Songo generasi ke-8, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1592 hingga 1650 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1740 Masehi, kembali 1 orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Sayyid Amir Hasan. Disusul kemudian pada tahun 1749 Masehi, kembali 1 orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi. Dan disusul kemudian pada tahun 1750 Masehi, kembali 4 orang anggota Dewan Wali Songo lainnya wafat, yaitu Syekh Abdul Qadir, atau Susuhunan Ing Magelang, atau Sunan Magelang, Syekh Maulana Hasanuddin, atau Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf Banten, dan Said Saleh, atau Panembahan Pekaos. Dewan Wali Songo kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 6 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. Mereka diantaranya adalah 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, yang bertugas menggantikan Sayyid Amir Hasan. 2. Syekh Syihabuddin Al-Jawi, yang bertugas menggantikan Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi. 3. Syekh Abdul Muhi Pamijahan, yang bertugas menggantikan Syekh Abdul Qadir, atau Susuhunan Ing Magelang, atau Sunan Magelang. 4. Syekh Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir, yang bertugas menggantikan kakek buyutnya, yakni Syekh Maulana Hasanuddin, atau Sultan Hasanuddin Banten. 5. Syekh Abdul Rauf Al-Bantani, yang bertugas menggantikan Syekh Maulana Yusuf Banten. 6. Syekh Ahmad Baidowi Azmathan, yang bertugas menggantikan ayahnya, yakni Said Saleh, atau Panembahan Pekaos. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Songo generasi ke-9, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1651 hingga 1750 Masehi. Selanjutnya pada periode tahun 1751-1830 Masehi, Dewan Wali Songo kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 7 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. Mereka diantaranya adalah 1. Pangeran Diponegoro, yang bertugas menggantikan gurunya, yakni Syekh Abdul Muhi Pamijahan. 2. Sentot Ali Basah Prawiro Dirjo, yang bertugas menggantikan Syekh Syihabuddin Al-Jawi. 3. Kiai Mojo, yang bertugas menggantikan Raden Pratano Madura, atau Sayyid Yusuf Anggawi. 4. Kiai Hasan Besari, yang bertugas menggantikan Syekh Abdul Rauf Al-Bantani. 5. Abdul Fatah, yang juga dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang bertugas menggantikan kakeknya, yakni Syekh Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir. 6. Sayyid Abdul Wahid Azmathan, yang bertugas menggantikan Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri. 7. Bujuk Lekpalek, yang dikenal juga dengan nama Sayyid Abdurrahman, yang bertugas menggantikan kakeknya, yakni Syekh Ahmad Baidowi Azmathan. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Songo generasi ke-10,
yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1751 hingga 1830 Masehi. Dan sejak periode tahun 1830 hingga 1900 Masehi, Dewan Wali Songo ini kemudian dibekukan oleh kolonial Belanda. Sampai di sini akhirnya kita benar-benar menjadi paham, bahwa ternyata konsep Wali Sangat itu adalah adaptasi dari konsep Dewa Tanawasangha, atau perkumpulan 9 dewa penjaga 8 penjuru mata angin dan 1 titik pusat, yang bersifat Hinduistik. Yang kemudian konsepnya diubah menjadi Wali Nawasangha, atau perkumpulan 9 wali, yang dakwahnya mencakup wilayah 8 penjuru mata angin Nusantara, dan 1 titik pusat Pulau Jawa, yang bersifat sufistik. Setelah menjelaskan tentang para anggota Wali Songo dari generasi ke generasi, selanjutnya kami akan membawakan biografi singkat mengenai para anggota Wali Songo yang paling masyhur, dan diyakini sebagai generasi Wali Songo paling berhasil dalam penyebaran Islam di bumi Nusantara. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Daerah penyebaran Islam Sunan Gresik berada di wilayah Gresik, Jawa Timur. Salah satu peninggalan Sunan Gresik adalah Masjid Malik Ibrahim di Leran Gresik, Jawa Timur. Wafatnya Sunan Gresik terjadi pada tahun 1419 Masehi. Makam Sunan Gresik berada di Desa Gapura Wetan, Gresik. Sunan Gresik merupakan salah satu sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Dalam sejarah Wali Songo, dasar perjuangan utama Sunan Gresik adalah menghilangkan sistem kasta, yang pada masa itu melekat pada kalangan masyarakat. Karena, bahwasanya semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membedakannya hanyalah amal ibadahnya saja. Menurut sejarah Wali Songo, beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW ke-22. Beliau mulai dakwah penyebaran agama Islam pertamanya di Pulau Jawa, yakni pada akhir masa kerajaan Majapahit. Maka Maulana Malik Ibrahim, Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim juga biasa disebut sebagai Syekh Maghribi. Beliau diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah, yakni pada paruh awal abad ke-14. Dalam cerita rakyat, ada juga yang memanggil Sunan Gresik sebagai kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Beliau mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam, dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat, yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Beliau membangun pondokan tempat belajar agama di Leran Gresik. Beliau merangkul dan menolong rakyat jelata, yang merupakan korban dari perang saudara akibat runtuhnya kerajaan Majapahit. Sunan Gresik menarik hati masyarakat pada saat itu, dengan melakukan bercocok tanam dan berdagang. Sehingga para masyarakat yang sedang dalam kesulitan ekonomi terbantu, dan mereka mulai secara perlahan ingin mempelajari agama Islam. Karena semakin banyaknya masyarakat yang ingin belajar agama Islam, kemudian Sunan Gresik mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur. Beliau mengajarkan tentang ilmu agama Islam hingga akhir hayatnya. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419, dan makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Daerah penyebaran Islam Sunan Ampel berada di Ampel Denta, Surabaya. Salah satu peninggalan Sunan Ampel adalah Masjid Ampel di Ampel Denta, yang berada di wilayah utara Surabaya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi. Sunan Ampel merupakan salah satu sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Dalam sejarah Wali Songo, falsafah ajaran yang terkenal yang diajarkan dari Sunan Ampel pada saat itu yaitu Moh Limo. Istilah Moh Limo sendiri memiliki makna, yang mana Moh artinya tidak atau menolak, dan Limo memiliki arti 5. Jadi, isi pada falsafah ajaran tersebut mempunyai makna untuk menolak dan tidak melakukan 5 hal. Kelima hal itu yaitu moh main, yang artinya tidak berjudi. Moh ngombe, yang artinya tidak minum minuman yang memabukkan. Moh maling, yang artinya tidak mencuri.
Mohammadat, yang artinya tidak mengkonsumsi barang yang membuat candu. Muhammadon, yang artinya tidak main perempuan atau berzina. Menurut sejarah, Sunan Ampel yang bernama asli Raden Rahmat, beliau merupakan anak dari pasangan Maulana Ibrahim As-Samarkandi dan Dewi Condrowulan. Sunan Ampel yang bernama asli Raden Rahmat, beliau merupakan keturunan ke-22 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat, Sunan Ampel adalah putra Maulana Ibrahim As-Samarkandi dan seorang putri Campa. Beliau juga disebutkan masih berkerabat dengan salah seorang istri atau selir dari Brawijaya, Raja Majapahit. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya. Di sana beliau mendirikan pondok pesantren untuk masyarakat yang ingin belajar dan mendalami tentang agama Islam, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Sunan Ampel kemudian menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban yang bernama Aryo Tejo. Dari pernikahan tersebut, kemudian lahirlah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi, dan makamnya terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Maulana Makdum Ibrahim. Daerah penyebaran Islam Sunan Bonang berada di wilayah pesisir utara Tuban, hingga sebagian utara Jawa Tengah. Salah satu peninggalan Sunan Bonang yang fenomenal adalah alat musik tradisional gamelan, yang berisi bonang, bende, dan kenong. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi, dan makamnya berada di Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang merupakan salah satu sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Dalam sejarah Wali Songo, Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh Wali Songo, yang dalam ajaran Sunan Bonang ia menyampaikan, jangan bertanya, jangan memuja nabi dan wali-wali, dan jangan mengaku Tuhan. Jangan mengira tidak ada padahal ada, sebaiknya diam, jangan sampai digoncang kebingungan. Sunan Bonang yang bernama asli Maulana Makdum Ibrahim, beliau merupakan anak dari pasangan Sunan Ampel dan Dewi Kondrowati. Setelah ayahnya Sunan Ampel wafat, Sunan Bonang memutuskan untuk belajar agama di Malaka, yakni di wilayah Samudra Pasai. Di sana Sunan Bonang menimba ilmu dari Sunan Giri, yang mempunyai ilmu khusus dalam metodologi pengajaran agama Islam, yang bisa menarik hati para masyarakat. Kemudian setelah selesai menimba ilmu di sana, beliau kemudian kembali lagi ke Tuban. Sesampainya di Tuban, Sunan Bonang lalu mendirikan sebuah pondok pesantren di tanah kelahiran ibunya tersebut. Karena karakteristik masyarakat Tuban yang senang akan hiburan, maka dari itu Sunan Bonang mempunyai ide untuk membuat alat musik gamelan, guna yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat Tuban untuk belajar agama Islam. Sehingga, di saat Sunan Bonang mengadakan pertunjukan gamelan, di sela-selanya beliau tak lupa melakukan dakwah. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Aryo Tejo. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian, untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Sunan Bonang dikatakan sebagai penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati, yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah, dengan memasukkan rebab dan bonang, yang sering dihubungkan dengan namanya. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa, yang bernama Het Boek van Bonang, atau Buku Bonang. Menurut G.W.J. Drewes, itu bukan karya Sunan Bonang, namun mungkin saja mengandung ajarannya. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Daerah penyebaran Islam Sunan Derajat berada di Desa Jelok, pesisir Banjarwati Lamongan. Salah satu peninggalan Sunan Derajat yang paling terkenal adalah gamelan Singo Mengkok. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi, dan makamnya berada di Paciran, Lamongan. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Aryo Tejo.
Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat kebanyakan. Beliau menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Sunan Derajat merupakan salah satu sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Di dalam sejarah Wali Songo, ajaran yang disampaikan Sunan Derajat adalah, beliau sering menyampaikan tentang suluk petuah kepada murid-muridnya. Ada beberapa pesan-pesan yang terdapat di dalam suluk petuah tersebut, untuk ditanamkan ke dalam diri manusia. Beberapa kutipan yang ada di dalam suluk petuah tersebut adalah, Wenehono teken wong kang wuto, yang artinya berilah tongkat pada orang buta. Wenehono mangan marang wong kan luwe, yang artinya berilah makan kepada orang yang lapar. Wenehono busono marang wong kang wudo, yang artinya berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Wenehono ngiup marang wong kang kudanan, yang artinya berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Menurut sejarah, Sunan Derajat merupakan saudara seibu dengan Sunan Bonang. Setelah ayahnya meninggal, beliau belajar dan berguru tentang ilmu agama Islam dari Sunan Muria. Kemudian Raden Kosim kembali lagi ke desa Jelok, pesisir Banjarwati Lamongan. Sesampainya Sunan Derajat di Lamongan, beliau mengajarkan apa yang telah dipelajarinya dari Sunan Muria kepada para masyarakat. Karena semakin hari muridnya semakin banyak, akhirnya Sunan Derajat memutuskan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren tersebut terletak di daerah Daleman Dhuwur, Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Dari sekian banyaknya pesantren yang didirikan Wali Songo, hanya pesantren Sunan Derajatlah yang sampai saat ini masih aktif, bahkan menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia. Mengenai peninggalannya, tembang Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaan Sunan Derajat. Dan gamelan Singomengko peninggalannya, terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat Lamongan. Yang kelima adalah Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yakin. Daerah penyebaran Islam Sunan Giri berada di wilayah Gresik, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Beberapa peninggalan Sunan Giri adalah Tembang Pucung, Tembang Asmarandana, Masjid Giri, Giri Kedaton, dan Telogo Pegat. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi, dan makam beliau berada di Bukit Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Sunan Giri merupakan salah satu sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Dalam sejarah Wali Songo, Sunan Giri merupakan salah satu dari tokoh Wali Songo, yang terkenal akan penyampaian dakwahnya yang ceria kepada masyarakat. Dalam dakwahnya, juga disisipkan dengan hiburan lagu permainan, seperti lagu Cublak-Cublak Sueng, Jamuran, dan Lir Ilir. Dalam sejarah, Sunan Giri merupakan anak keturunan dari ulama Islam yang sedang berdakwah di daerah Pasai Malaka. Tetapi karena di saat itu terjadi konflik, akhirnya ayah Sunan Giri tersebut menitipkan Sunan Giri kepada nelayan, agar ia dibawa ke Jawa. Demi keamanannya, Sunan Giri pun akhirnya dititipkan kepada nelayan tersebut. Di saat itu nelayan tersebut membawa kapalnya melewati Samudra Hindia, dan menepi di Selat Bali. Sesampai di sana, Sunan Giri diangkat anak oleh Dewi Sekardadu, yang merupakan putri kerajaan Blambangan di Banyuwangi, Jawa Timur. Di sana Sunan Giri dibesarkan dan dirawat, serta di sana juga beliau mendapatkan nama Raden Paku. Kemudian Sunan Giri mulai tumbuh dewasa, dan Dewi Sekardadu pun menceritakan masa lalunya, dan memberitahukan siapa orang tuanya yang sebenarnya. Setelah itu Sunan Giri berpikir dan memutuskan untuk kembali ke Pasai Malaka, untuk berguru tentang agama kepada ayahnya. Tetapi sebelum kembalinya Sunan Giri ke Pasai, beliau menyempatkan diri untuk belajar agama Islam kepada Sunan Ampel. Setelah selesai belajar bersama Sunan Ampel, beliau kemudian pergi ke Pasai, untuk belajar ilmu agama kepada ayahnya. Dan ketika ayahnya sudah meninggal, beliau kemudian menggantikan ayahnya untuk berdakwah. Setelah lama berada di Pasai Malaka, akhirnya Sunan Giri kembali ke Blambangan untuk berdakwah. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah SAW, dan merupakan murid dari Sunan Ampel, dan juga saudara seperguruan dari Sunan Bonang.
Beliau lalu mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen, yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Daerah penyebaran Islam Sunan Kalijaga berada di wilayah Cirebon, pesisir utara Pulau Jawa. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga diantaranya adalah seni ukir, wayang, gamelan, dan suluk. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 Masehi, dan makam beliau berada di Desa Kadilangu, Demak Bintoro, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga merupakan salah satu sunan dari 9 anggota Wali Songo. Dalam sejarah Wali Songo, Sunan Kalijaga merupakan salah satu Wali Songo yang menerapkan ajaran agama Islam secara bertahap dengan menanamkan nilai agama di dalam budaya dan ideologi masyarakat. Beliau berkeyakinan, apabila agama Islam telah dipahami, maka kebiasaan buruk secara sendirinya akan hilang. Sunan Kalijaga merupakan orang pribumi asli Pulau Jawa, yang lahir di Tuban, Jawa Timur. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Aryo Wilotikto, yang merupakan tokoh pemberontak pimpinan Ronggolawe di zaman Kerajaan Majapahit. Nama julukan Kalijaga sendiri yang diberikan kepada beliau, menurut beberapa pendapat berasal dari nama sebuah dusun di Cirebon, dan dusun itu bernama Kalijaga. Dahulu kala, menurut cerita sejarah, Sunan Kalijaga memang sangat dekat dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilotikto, atau Raden Sahur. Sunan Kalijaga menjadikan dirinya sebagai murid dari Sunan Bonang, setelah pertemuannya ketika hendak merampok Sunan Bonang. Namun dengan karomah yang dimiliki Sunan Bonang, akhirnya Sunan Kalijaga menjadi sadar, walau yang dilakukannya adalah demi untuk membantu rakyat miskin. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain adalah kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Sedangkan tembang suluk ilir-ilir dan juga gundul-gundul pacul, umumnya dianggap sebagai hasil karya beliau. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 Masehi, dan makam beliau berada di Desa Kadilangu, Demak Bintoro, Jawa Tengah. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Jakfar Sodik. Daerah penyebaran Islam Sunan Kudus berada di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Salah satu peninggalan Sunan Kudus adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi, dan makamnya berada di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus merupakan salah satu sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Dalam sejarah Wali Songo, Sunan Kudus merupakan salah satu dari anggota Wali Songo, yang mewariskan budaya toleransi antara umat beragama. Salah satu ajarannya adalah, beliau hanya memotong kerbau pada saat Hari Raya Idul Adha, untuk menghormati para umat Hindu di Kudus. Sunan Kudus merupakan anak dari Usman Haji, atau yang dikenal sebagai Sunan Ngudung. Yang mana, leluhur beliau berasal dari wilayah Syam, tempat Masjidil Aqsa berada. Oleh sebab itu, penamaan kota Kudus juga berasal dari Al-Quds, yang merupakan nama lain dari tempat Masjidil Aqsa berada. Sunan Kudus juga sempat menimba ilmu di sana, dan beliau mendapat banyak ilmu agama serta ilmu pengetahuan dari berbagai ulama-ulama Arab. Setelah menimba ilmu di sana, beliau kembali ke Nusantara, dan kemudian berinisiatif untuk mendirikan pondok pesantren. Di sana beliau mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, untuk berdakwah mengajak para masyarakat beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kudus memiliki ilmu-ilmu yang sangat luas, hasil dari menimba ilmu dari para ulama-ulama di Jawa dan Timur Tengah. Karena ilmunya yang luas itu, akhirnya Sunan Kudus diminta oleh para masyarakat untuk menjadi pemimpin daerah Kudus. Akhirnya, beliau pun menyanggupinya, karena menurutnya itu juga menjadi salah satu kesempatan untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Apalagi beliau bisa berdakwah di kalangan para pejabat, priai,
dan para bangsawan kerajaan di Jawa. Karena ilmu Sunan Kudus yang luas itu, akhirnya beliau mendapat gelar wali al-ilmi, yang berarti orang yang berilmu. Dalam melakukan dakwah, Sunan Kudus juga memakai metode menyisipkan ajaran agama Islam melalui budaya. Salah satunya adalah, beliau dan para murid-muridnya tidak memakan daging sapi, yang oleh masyarakat Hindu sangat dihormati. Sebagai gantinya, beliau memilih menyembelih dan memakan daging kerbau, bahkan juga saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Daerah penyebaran Islam Sunan Muria berada di wilayah Kudus dan Pati. Salah satu peninggalan Sunan Muria adalah Masjid Muria. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi, dan dimakamkan di Bukit Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria merupakan salah satu sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Dalam sejarah Wali Songo, Sunan Muria merupakan salah satu tokoh Wali Songo, yang terkenal dalam pengajarannya dalam berdakwah tentang agama Islam. Dalam dakwahnya, beliau menggunakan sebuah tembang sinom dan kinanti. Sunan Muria juga mewariskan budaya kenduri, yang berarti mendoakan orang yang telah meninggal setelah dikubur. Dalam kenduri itu, ada Nelung Dinani, yang berarti 3 hari, dan Mitung Dinani, yang berarti 7 hari, dan Matang Puluhi, yang berarti 40 hari, dan Nyatusi, yang berarti 100 hari, dan Mendak Pisan serta Mendak Pindo, yang berarti 1 dan 2 tahun, dan Nyewu, yang berarti 1000 hari. Sunan Muria merupakan anak dari Sunan Kalijaga dan istrinya Saroh, yang merupakan adik kandung dari Sunan Giri. Sunan Muria dalam menyampaikan dakwahnya, beliau menggunakan metode menyisipkan Islam melalui budaya dan kesenian masyarakat. Sunan Muria suka dan akrab kepada masyarakat jelata, yang jumlahnya paling banyak, dan mereka juga mau menerima ilmu pengetahuan baru. Sunan Muria semasa hidupnya mengajarkan ilmu agama, bertani, berkebun, berdagang, dan melaut. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Daerah penyebaran Islam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Banten dan Demak. Beberapa peninggalan Sunan Gunung Jati diantaranya adalah Masjid Merah Panjunan, Kumangang Pintu, dan kereta untuk berdakwah. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi, dan makam beliau berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Dalam sejarah Wali Songo, Sunan Gunung Jati salah satu tokoh Wali Songo, yang terkenal akan pesan wasiatnya, yaitu sugih beli rawat, melarat beli gegulat. Yang artinya, menjadi kaya bukan untuk pribadi, menjadi miskin bukan menjadi beban orang lain. Sunan Gunung Jati merupakan keturunan bangsawan dari Timur Tengah, yang bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana. Ayah Sunan Gunung Jati merupakan keturunan dari Bani Hashim yang berasal dari Syam, yang beliau juga menjadi pembesar di wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati berdakwah di daerah sekitar daerah di Cirebon, Jawa Barat. Sehingga, beliau membangun sebuah pondok pesantren di sana, untuk mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, adalah putra Syarif Abdullah, putra Nurul Alam, putra Syekh Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, beliau masih keturunan Keraton Pajajaran, yakni melalui Nyai Rara Santang, yang merupakan anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin, ia juga berhasil mengembangkan kekuasaannya, dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Demikianlah pembahasan kami tentang sejarah Wali Songo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan,
dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.